Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abionek update tentang Pangeran Tangkas Koryagung adalah putra dari Ide Dalem Segening. Diceritakan Arya Kanuruhan yang berkuasa di desa Tangkas mempunyai 3 orang putra, yaitu yang pertama bernama Kiai Tangkas yang kemudian menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa desa Tangkas. Yang kedua bernama Kiai Pegatepan yang berdiam di desa Tianyar. Yang ketiga bernama Kiai Brangsinge yang menjabat sebagai sekretaris pada masa pemerintahan Raja Gelgel Sri Semare Kepakisan. Kiai Tangkas di desa Tangkas mempunyai seorang putra bernama Kiai Tangkas di Made yang kemudian pada masa pemerintahan Raja Gelgel Ide Dalem Segening ditugaskan sebagai penguasa di Keretelangu menggantikan kedudukan penguasa sebelumnya, yaitu Kiai Anglurah Pinateh alias Kiai Anglurah Agung Mantra, keturunan Arya Wangbang Pinateh yang diceritakan meninggalkan Keretelangu akibat serangan gerombolan semut yang dipercaya sebagai kutukan mertuanya Ki Dukuh Pahang Sakti, karena ketika mertuanya Ki Dukuh Pahang Sakti mewacanakan akan moksa, Kiai Anglurah Pinateh tidak percaya dan berbicara sesumbar apabila benar adanya akan meninggalkan Keretelangu. Karena itu Ki Dukuh Pahang Sakti memberikan kutukan apabila benar terjadi Kiai Anglurah Pinateh akan diserang gerombolan semut. Apa yang diwacanakan Ki Dukuh Pahang Sakti benar adanya, beliau moksa tanpa meninggalkan jasad. Kiai Anglurah Pinateh atas saran Ide Dalem kemudian tinggal di desa Sulang Klungkung, sedangkan adiknya Kiai Anglurah Made Sakti pindah ke barat. Kiai Tangkas di Made sebagai penguasa di Keretelangu bergelar Kiai Kluwung Sakti. Kiai Tangkas di Made alias Kiai Kluwung Sakti mempunyai seorang putra dan seorang putri. Putra Kiai Tangkas di Made alias Kiai Kluwung Sakti bernama Kiai Tangkas Anom di Made. Diceritakan pada masa pemerintahan Raja Gelgel Ide Dalem Segening ada seorang pesakitan atau orang yang bersalah yang harus dihukum mati. Pesakitan ini diserahkan kepada Kiai Tangkas di Made untuk dibunuh dengan membawa sehelai surat dari Ide Dalem. Surat tersebut memakai kata sandi yang berbunyi Papa Nen Ngatu Seli Bane Teteh. Secara bahasa sandi harus dibaca suku kata pertama dihubungkan dengan suku kata terakhir dan suku kata kedua dihubungkan dengan suku kata kedua terakhir. Demikian seterusnya, sehingga jika dibaca surat tersebut berbunyi Patih Petenen Nengabe Tulise, yang artinya orang yang membawa surat ini harus dibunuh. Pada saat surat tersebut dibawa oleh pesakitan ke rumah Kiai Tangkas di Made, kebetulan Kiai Tangkas di Made tidak di rumah karena sedang mepikat atau berburu mencari burung. Surat tersebut dititipkan kepada putranya yang sedang berada di sawah. Tidak mengerti apa isi surat tersebut karena surat dengan berbahasa kata sandi. Utusan sekaligus pesakitan ini mohon diri kembali ke Gelgel. Kiai Tangkas di Made datang ke rumah dan menerima surat tersebut dari putranda, dan setelah membacanya ia tertegun sedih seraya bertanya dalam hati apa kesalahan anaknya sehingga Ide Dalem memutuskan untuk membunuhnya. Karena taat akan perintah Ide Dalem, putranya dipersiapkan untuk dibunuh di kuburan setelah sembahyang. Dengan 1 kali tusukan putranya meninggal di tangan ayahanda.
Kiai Tangkas di Made. Sementara itu, utusan yang akan dieksekusi datang dan tiba di Gelgel dengan sehat, segar, bugar, membuat Ide Dalem sangat terkejut. Segera beliau mengirim utusan berkuda untuk membatalkan instruksi dalam surat tersebut. Namun sayang, eksekusi yang salah telah terjadi. Kiai Tangkas Anom di Made telah meninggal di tangan sang ayah. Kejadian ini diduga terjadi pada tahun 1605 Masehi. Dengan kejadian ini, Kiai Tangkas di Made di Kretelangu merasa sangat bersedih dan tidak pernah menghadap ke Gelgel. Kemudian Ide Dalem mengirim utusan agar Kiai Tangkas menghadap ke Gelgel. Ide Dalem sangat kasihan melihat kesedihan Kiai Tangkas di Made. Beliau menganugerahkan istri Ide Dalem yang bernama Ni Gusti Loh Made Manikan, putri dari Kiai Bendese Manik Mas III dari Desa Mas yang telah mengandung 2 bulan, kepada Kiai Tangkas di Made untuk dijadikan istri. Sabda Ide Dalem, apabila lahir laki, ia akan menggantikan kedudukanmu dan diberi gelar Pangeran Tangkas Koryagung. Kiai Tangkas di Made menerima semua titah Ide Dalem. Di kemudian hari lahirlah seorang putra yang diberi nama Pangeran Tangkas Kori Agung karena keluar dari Kori Agung atau Keraton Gelgel. Selanjutnya diceritakan Pangeran Tangkas Kori Agung menikah dengan Putri Arya Kepasekan dan hanya melahirkan seorang putri yang bernama Ni Gusti Ayu Tangkas Kori Agung yang kemudian disenangi oleh Kiai Agung Pasagelgel yang telah menginjak usia lanjut. Pangeran Tangkas Kori Agung menyerahkan putri semata wayangnya kepada Kiai Agung Pasagelgel apabila mau mewarisi semua yang ada, termasuk mau menyelesaikan upacara apabila ia meninggal dunia, layaknya seorang anak kandung. Jadi Kiai Agung Pasagelgel seolah-olah menikah secara nyentane kepada keluarga Pangeran Tangkas Kori Agung. Demikian juga diharapkan bahwa untuk selanjutnya diberi nama Bendese seperti permintaan Pangeran Mas agar nama diteruskan untuk anak keturunannya nanti. Semua permintaan ini disetujui oleh Kiai Agung Pasagelgel. Dari pernikahan Ni Gusti Ayu Tangkas Kori Agung dengan Kiai Agung Pasagelgel mempunyai 4 orang putra. Yang pertama bernama Pangeran Tangkas Kori Agung, yang kedua bernama Bendese Tangkas Kori Agung, yang ketiga bernama Pasek Tangkas Kori Agung, dan yang keempat bernama Pasek Bendese Tangkas Kori Agung. Oleh karena Kiai Tangkas di Made alias Kiai Kluwung Sakti tidak lagi mempunyai keturunan dan atas kesepakatan bahwa Kiai Agung Pasagelgel diangkat layaknya seperti anak kandung, maka keempat putranya itu ditempatkan di Puri Kiai Tangkas di Made alias Kiai Kluwung Sakti di Desa Tangkas. Di sana mereka ngemong dan memelihara Pura Tangkas. Ada bisame atau piteket-piteket atau pesan-pesan Kiai Agung Pasagelgel kepada keempat putranya agar keempat putranya taat memuja atau nyungsung pura kawitan leluhur di Pura Tegah Kori atau Kori Agung di Desa Tangkas di tepi Sungai Unde. Yang dipuja di sana adalah Ratu Tegah Kori alias Kori Agung yang piodalannya jatuh pada hari Jumat Kliwon Sungsang, dan keempat putra juga disuruh melaksanakan upacara Sugimanik 2 kali. Semua itu sudah tercantum dalam prasasti kawitan leluhur, serta keempat putranya juga harus memuja catur prahyangan pura kawitan leluhur, yaitu Pura Lempuyang Madya yang merupakan prahyangan Empu Geni Jaya, Pura Catur Lawe Ratu Pasak di Basake prahyangan Empu Sumeru, Pura Silayukti prahyangan Empu Kuturan, dan Pura Dasar Buana Gelgel, serta prahyangan yang baru yang bernama Pura Punduk Dawe merupakan prahyangan Empu Gana.
Dalam pesan-pesan atau pitakat-pitakat tersebut disebutkan juga bahwa semua keturunan Saptarsi adalah saudara yang berasal dari satu garis keturunan leluhur. Demikianlah cerita salah satu waris ide dalam segening, Pangeran Tangkas Koryagung, yang menjadi putra Kiai Tangkas Dimade keturunan Arya Kanuruhan. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Rahayu.